Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kalka Timur, selamat datang di Ngawas Podcast episode 11 kembali bersama saya, Rilda Besi Tiruldian Jari selaku host yang akan menemani kamu. Nah, sobat pengawas, kalau kita dengar kata Bawaslu, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Pengawasan pemilu, pelanggaran, politik uang, atau masih ada saja yang bertanya-tanya? Sebenarnya Bawaslu itu kerjanya apa saja sih? Nah, dari obrolan kita kali ini, kita akan mendengar bagaimana pemahaman mahasiswa tentang Bawaslu, bagaimana pandangan mereka tentang isu-isu yang sering muncul dalam pemilu, seperti hoax, politik uang, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta sejauh mana mahasiswa bisa menjadi bagian dari pengawasan dan pendidikan demokrasi di tengah masyarakat. Tentunya bersama narasumber saya yang sangat inspiratif dan juga luar biasa, yaitu adik Aisyah, yaitu mahasiswa KKN dari Universitas Islam Negeri Kendari. Halo Aisyah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Sudah lebih santai? Bagaimana perasaannya? Agak sedikit nervous karena ini kan pertama kali. Baik. Aisyah, mungkin sebelum kita lanjut ke diskusi, mungkin boleh perkenalkan dulu, Dek. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya biasa dipanggil Isa. Saya dari Universitas Islam Negeri Kendari. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Ya. Sekarang sedang KKN. Iya, saya sedang KKN. Kabupaten Kolaka Timur, tepatnya di daerah mana? Di Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta. Tinggalnya di bagian mana? Kalau tempat tinggalnya pasukannya kami itu di Rate-Rate. Oh, di Rate-Rate. Iya. Baik. Nah, waktu pertama kali Aisyah tahu kalau bakal ikut ngawas podcast di Bawaslu Kolaka Timur ini, kira-kira apa yang ada di pikiran adik Aisyah? Saya kan biasa lihat podcast kan. Iya. Jadi saya rasa kayak ada sedikit deg-degannya karena kan ini pertama kali buat saya buat ikut yang begini kan. Karena dari kemarin ada yang datang ke Poskon menyampaikan bahwa siapa yang bisa ikut podcast, kemudian bertanya. Iya. Saya kemudian insya Allah juga bisa untuk hari ini. Jadi ya saya memberanikan diri. Ya, harus berani. Iya, harus berani memang. Karena gini, kalau kita masuk itu harus berani, harus mau mencoba hal-hal yang baru. Iya. Gitu kan. Yang datang enggak bertanya sembarang kan di sana? Enggak macam-macam kan di sana. Oh iya, baik. Nah, adik Aisyah, selama mengikuti KKN itu apa pengalaman yang paling berkesan yang menurut adik itu saat berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya? Pengalaman paling berkesan itu ada pada tantangannya kepada masyarakat ya, karena kan ada beberapa kelompok masyarakat yang beda pendapat begitu. Jadi kami juga harus menyesuaikan diri kepada kelompok-kelompok masyarakat, karena kan kami ada di tengah-tengah mereka. Jadi kami harus pintar-pintar untuk menempatkan diri kami begitu. Harus pintar-pintar ini sih, pintar berkomunikasi. Iya, harus pintar berkomunikasi. Kemampuan komunikasinya itu harus dengan cara yang ngobrol dengan mungkin lebih santai, yang sesuai dengan karakter-karakter dari mereka ya, karena mereka kan pasti berbeda karakternya gitu kan. Menggunakan bahasa yang sederhana, santai gitu. Nah, menurut pemahaman adik Aisyah selama ini, Bawaslu itu sebenarnya tugasnya apa saja sih? Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan lebih sederhana saja. Menurut yang saya tahu selama ini ya kan, Bawaslu itu kan Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang dimana Bawaslu ini mengawasi pemilu yang ada di setiap daerah agar berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Iya, betul. Jadi Bawaslu tugasnya mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum agar pemilihan itu berjalan secara jujur dan adil dan juga lebih berkualitas dan berintegritas. Nah,
Adik Aisyah, banyak orang yang mengira tugas Bawaslu itu hanya muncul ketika pemilu berlangsung. Nah, menurut Adik, memang penting nggak Bawaslu itu tetap hadir dan bekerja di luar masa pemilu? Menurut saya penting Ya. sekali karena di luar pemilu Bawaslu itu kan harus ada edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa eh, apa namanya pemilu itu merupakan sesuatu hal yang penting di mana kita menyuarakan suara kita untuk memilih pemimpin yang akan berjalan, yang akan memimpin kita selama bertahun-tahun ya. Jadi penting sekali untuk Bawaslu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih jujur dan dan lebih bersih dalam pemilihan umum begitu. Ya, lebih berintegritas. Iya, lah, lebih gitu. berintegritas. Dan memang penting untuk kita lakukan, apalagi kita di Bawaslu itu ada namanya divisi hukum pencegahan, partisipasi masyarakat dan juga hubungan masyarakat. Jadi memang di masa tahapan ini kita itu fokusnya untuk edukasi, sosialisasi terhadap peraturan-peraturan atau hal-hal apa saja yang mungkin perlu diketahui masyarakat terkait bagaimana menghadapi pemilu yang akan datang gitu. Agar menjadi pemilu yang lebih berkualitas tentunya, lebih berkualitas, lebih jujur, lebih adil dan juga berintegritas. Iya, seperti itu harusnya. Ya. Nah, dari yang Adik lihat selama KKN, apa tugas Bawaslu yang paling terasa dan paling dekat dengan masyarakat? Tugas Bawaslu yang paling terlihat selama Ya. saya KKN, Ya, kayaknya belum ada deh. Karena ya. ya belum ada saya lihat sama sekali. Seperti biasa kan ada edukasi begitu kan. Kalau yang di luar pemilu begitu. Saya belum lihat Iya. di tempat saya sekarang. Sebenarnya Adik sudah melakukannya hari ini. Oh iya. Dengan mengikuti Ngawas Podcast kan, Iya. menjadi narasumber dari Ngawas Podcast dan ini merupakan salah satu tugas Bawaslu juga, yaitu mengedukasi dan sosialisasi tapi, terhadap masyarakat. Iya, kalau yang saya lihat di tempat sebelum saya kesini itu kan belum ada. Oke, nggak apa-apa deh. Iya. Dan hari ini Aisyah sudah menjadi salah satu bagian yang menjalankan tugas Bawaslu gitu, sebagai partisipasi masyarakat terhadap program edukasi dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Timur. Nah, selanjutnya Adik Aisyah, kita itu sering dengar istilah hoax dan politik uang. Bisa nggak Adik kasih contoh sederhana yang mungkin lebih mudah dipahami oleh masyarakat? Yang saya pahami hoax itu kan informasi palsu yang menggiring opini masyarakat, ya kan? Sedangkan misalnya calon A mau mencalonkan diri, tapi ada informasi hoax bahwa dia itu terlibat kasus korupsi begitu. Padahal ini kasusnya, informasinya itu belum sepenuhnya benar. Terus ada beberapa oknum yang menyebarkan informasi tersebut yang akhirnya menggiring opini masyarakat yang tidak baik, tidak bagus kepada calon ini begitu. Nah, kalau politik uang yang saya tahu itu contohnya ada tim sukses yang datang, tim kampanye yang datang ke rumah-rumah warga terus memberikan uang. Kemudian pada saat pemilu dia mengatakan nanti pilih calon ini ya begitu. Karena kan sudah memberikan uang. Kalau di kampung saya itu terkenalnya serangan fajar. Iya. Yang kita kenal. Kayaknya di semua daerah itu istilah yang sangat familiar ya, serangan fajar. Iya. Sudah familiar sekali. Karena biasa hal itu datang ketika menuju waktu subuh, subuh atau pagi gitu kan. Yang dimana orang-orang itu pada tertidur lelap. Makanya bisa melakukan hal itu. Atau mungkin kalau politik uang itu amplop putih dikasih uang 20.000, 50.000, 100.000, sogokan supaya bisa memilih calon ini. Betul. Baik. Nah, menurut Adik,
kenapa hoax dan politik uang itu bisa berbahaya bagi pelaksanaan pemilu? Karena kalau dalam konteks yang berita hoax itu kan, Ya. itu tidak bagus ya, karena bisa menggiring opini yang tidak bagus kepada masyarakat, yang pasti akan berdampak sangat buruk kepada pemilu ya. Kalau politik uang itu kan, itu tidak bagus, itu kan jatuhnya suap ya kepada masyarakat. Jadi perlu adanya edukasi bahwa kalau kita diberikan uang itu kan hanya untuk jangka pendek saja kita gunakan. Tapi hak suara kita itu yang menentukan bahwa yang kita pilih ini akan memimpin kita selama bertahun-tahun, yang akan berdampak sangat ke kehidupan masyarakat tentunya. Jadi kalau politik uang itu dampaknya hanya sesaat. Kalau dikasih uang 50.000 pergi ke pasar sehari habis beli ikan. Tapi pilihan kita ini menentukan arah kehidupan bangsa kan, arah bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Jadi memang harus kita pilih baik-baik, jangan sampai kita salah pilih. Akhirnya apa? Masyarakat yang susah. Ya, masyarakat yang susah kan, kebijakan-kebijakan yang tidak jelas arahnya, program-program yang bahkan yang ternyata pada akhirnya menyulitkan masyarakat. Apalagi ya. Banyak program-program yang tidak terlaksana ya dengan baik. Kemudian tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, salah satunya yaitu pembukaan lapangan lapangan kerja kepada masyarakat gitu kan. Kan banyak di pemerintah atau para calon begitu yang menjanjikan kepada masyarakat. Sering sekali nih di kampung saya. Ada beberapa yang datang bilang kalau nanti di kampungnya akan diaspal kalau pilih saya. Begitu ya. Iya, tapi sampai sekarang masih batu di kampung saya. Baru setengah. Nanti saya akan buka sesuatu gini, kalian akan saya pekerjakan. Iya, betul. Gitu kan? Ternyata sampai sekarang nggak ada juga. Cuma omon-omon. Cuma bicara aja kan. Iya, betul. Iya. Dan juga terkait hoax, kalau saya ibaratkan hoax itu jatuhnya seperti fitnah. Betul sekali. Apalagi kalau kita di agama Islam, fitnah itu yang paling tidak boleh kita lakukan. Kan kebetulan ini ada dari Institut Agama Institut Islam Negeri kan. Jadi fitnah itu jatuhnya tidak boleh. Sangat berbahaya. Lidah manusia ya. Betul sekali. Nah, baik, kita lanjut. Hoax atau berita bohong itu seperti apa yang paling sering adik temui? Dan biasanya bagaimana adik menyikapi hal tersebut? Kalau hoax dalam pemilu, yang paling sering saya temui ya seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau ada beberapa calon yang datang ke rumah begitu. Kan sering tuh saya dengar bahwa ini tuh pernah ada kasus begini gitu. Jadi ngapain begitu dipilih begitu. Nah, kita kan sebagai masyarakat kita harus lebih pintar-pintar dalam menerima informasi, Jadi yang pertama saya lakukan itu melihat atau mengecek kembali website resmi yang menjelaskan mengenai hal tersebut, apakah ini benar dia melakukan hal tersebut atau tidak. Kalau misalnya terbukti ya ser-ser aja. Tapi kalau misalnya tidak ya kita bisa beritahu kembali kepada masyarakat, atau saya sendiri bisa memberitahu kepada keluarga terdekat terlebih dahulu bahwa hal ini beliau ini tidak melakukan hal seperti itu gitu. Jadi kita harus pintar-pintar melihat informasi yang datang ke telinga kita ya kan. Atau sekarang kan media sosial ya, sering sekali beredar berita-berita hoax mengenai si A, si ini, si itu ya kan. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih pintar dalam melihat-lihat informasi yang diberikan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menggiring opini-opini yang tidak bagus kepada si ini si itu. Menggiring opini yang tidak bagus kepada masyarakat.
Dan yang paling sering mungkin ini, yang sering beredar di grup-grup WhatsApp itu kan, Betul. si A, si ini, si itu. Iya. Ya. Dan itu kita harus pintar-pintar dalam menyikapinya, jangan langsung percaya saja, Iya, percaya jangan begitu langsung saja betul. terhadap berita-berita yang beredar. Apalagi media sosial sekarang itu zamannya digitalisasi Iya. itu sedang marak-maraknya AI deh. Iya, apa-apa Ya. diviralkan. Ya, apa-apa di AI kan. Iya, betul. Bisa diplesetkan, mukanya kita dirubah, bajunya kita bisa dirubah, Iya, ya betul begitu. sekali, bahaya sekali memang. Jadi memang zaman sekarang itu sangat berbahaya, apalagi sudah masuk dalam era digitalisasi yang dimana AI itu sudah sangat menjadi kebutuhan, Iya. seperti kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Gitu Iya. kan. Adanya ini juga kan bagus sebenarnya ya, bisa membantu kita dalam menyelesaikan apapun yang berhubungan tentang digitalisasi kan. Tapi kalau kita gunakan, kalau misalnya ada beberapa yang tidak, yang menggunakan itu, yang selalu menyalahgunakan itu kan sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya, untuk Jadi dari diri sendiri saja yang pintar-pintar, betul. kesadaran diri lah. Iya, betul. Ya, yang bisa memitigasi hal-hal tersebut. Nah, baik. Menurut adik, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengingatkan masyarakat, terutama ini ada ibu-ibu itu biasanya keras kepala kan, mereka nggak mau dikasih tahu begitu. Dan anak muda supaya tidak mudah menerima politik uang. Kalau ibu-ibu kan ini agak susah ya, apalagi kalau sudah tentang uang. Ini lumayan. Apalagi ini. kita perempuan, Iya, mengerti ya. Iya, banyak kebutuhannya ya kan ibu-ibu, ada yang mau dibeli saja. Apalagi itu. Anaknya ada 5. Iya, sangat susah ya. Jadi perlu sekali kita lakukan edukasi ya, terutama kepada masyarakat ibu-ibu terutamanya. Ibu-ibu dan anak muda. Iya, ibu-ibu dan anak muda. Karena kan sekarang itu kan sudah era digitalisasi ya kan, seperti yang kita sudah perlu kita lakukan edukasi bahwa kita di sini itu kan harus melakukan pemilu yang bersih ya kan, supaya karena ini menentukan masa depan masyarakat juga, masyarakat bersama. Jadi perlu kita lakukan edukasi dengan melakukan misalnya seminar mungkin sama Bawaslu atau bagaimana, agar membahasakan secara sederhana kepada mereka agar mereka bisa mengerti ya kan, bahwa kalau uang itu kan jangkanya pendek ya kita gunakan, tapi kalau hak suaranya kita itu akan menentukan masa depannya kita. Kalau untuk anak muda kan masih bisa kita kan masih kita bisa lakukan, di-influence masih bisa pendekatan, masih bisa dicuci otaknya. Iya. Kalau ibu-ibu agak susah kalau tentang uang. Ibu-ibu itu lebih susah lagi kalau sudah soal uang. Jadi mereka itu harus dilakukan pendekatan yang lebih gitu. Kalau kita anak muda kan masih bisa kita berpikir secara rasional, kalau oh iya betul sekali kan, kalau kalau hal yang seperti ini kayak politik uang itu tidak bagus untuk kehidupan kita. Gitu yang saya gitu. Apalagi ibu-ibu ini zamannya main Facebook. Iya betul, FB Pro. Zamannya Facebook, FB Pro kan. Jadi hoax itu sebenarnya gampang sekali untuk memasuki mereka. Iya betul. Sehingga hoax politik uang itu memang agak sulit, sulit kalau untuk dimitigasi. Iya, terhadap ibu-ibu. The power of emak-emak. Iya. Baik. Nah, ini agak sulit nih, Adik. Kalau suatu hari Adik melihat langsung praktik politik uang dan ternyata pelakunya adalah teman dekat atau orang yang Anda kenal dengan baik atau bahkan orang tua sendiri, kira-kira apa yang akan Adik lakukan? Kalau saya sih cukup mengingatkan saja dengan terus membahasakan bahasa yang sederhana bahwa hal yang kita lakukan itu, misalnya hal yang mereka lakukan itu tidak bagus begitu. Itu tidak boleh dilakukan karena politik uang itu kan tidak bagus untuk pemilihan umum, untuk pemilu begitu. Jadi kalau untuk ke orang yang lebih tua kan agak susah karena pasti mereka bilangnya begini, kamu anak kecil tahu apa gitu. Betul sekali.
kamu anak kecil tidak usah atur-atur orang iya tua. betul. Gitu. Jadi agak susah. Tapi kalau misalnya teman dekat atau adik begitu kan masih bisa kita bisa marahin itu. Iya, masih bisa kita lakukan pendekatan, Iya. kita nasihatnya lebih baik lagi begitu. Iya, dan memang itu agak sulit kalau orang yang memang yang apalagi orang tua atau teman dekat atau orang-orang yang kita kenal baik, karena kita kalau kita lihat dari sisi psikologi, dari sisi psikologinya kita harus pintar-pintar membahasakan agar mereka nggak tersinggung. Gitu. Apalagi soal politik uang kan. Iya betul, apalagi ini berhubungan tentang uang yang. Apalagi kalau sudah bilang begini, biasa aja itu. Iya. Kok banyak orang yang melakukan. Iya. Kenapa kita tidak perlu? Sekarang apalagi sekarang jangan efisiensi itu harus kita terima ini rezeki itu kan. Harus kita jelaskan, enggak mah ini bukan. Iya, ini tidak bagus. Ya, ini tidak bagus mah. Ini hanya sesaat saja gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau program pemerintahnya nggak bagus, marah-marah lagi. Marah-marah lagi kan, apa ini pemerintah gitu. Jadi memang harus diingatkan secara dini kepada mereka. Mungkin mulai dari sekarang kita ingat-ingatkan kalau lagi cerita-cerita kan bersama mereka. Tidak bagus itu politik uang, tidak boleh begitu. Karena kita menentukan arah masa depan kita, arah bangsa kita itu untuk ke 5 tahun ke depan. Jadi kita nggak boleh sembarangan memilih. Iya, kita tidak boleh sembarangan untuk menggunakan suara kita. Nah, baik. Adik Aisyah, selama KKN pernah nggak adik mengalami kesulitan ketika mengajak warga berdiskusi tentang pemilu yang bersih dan berintegritas? Bagaimana cara adik menghadapinya? Kalau itu selama kami ber-KKN ini kan belum ada apa namanya? Belum ada arah ke sana kan sampai ke pemilu begitu. Baru kali ini saya ikut edukasi untuk apa namanya? Untuk mengedukasi masyarakat bahwa pemilih bahwa suara kita itu penting ya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Baru kali ini. Selama KKN ini kira-kira apa program yang sudah kalian lakukan? Kami kan dari kampus itu kan ada 3 program kerja yang wajib. Pendidikan, agama, dan produk. Iya, kalau pendidikan kami sering ke sekolah untuk mengajar siswa gitu. Kalau di bidang agama kami ada kegiatan BTQ, baca tulis Al-Quran, untuk anak-anak, untuk anak-anak di masjid. Banyak, alhamdulillah, excited juga warga-warganya, excited anak-anaknya. Jadi kami senang gitu. Kalau produk, alhamdulillah kami juga sudah ada. Kami membuat produk berupa arang briket, dari 3 bahan, yaitu apa namanya, dari bonggol jagung, dari kulit coklat, dan dari kelapa. Berarti itu melibatkan masyarakat nggak? Iya, kami melibatkan masyarakat untuk sama-sama membuat begitu. Oke. Nah, nanti bisa tuh diselip-selip kan? Iya, boleh. Kalau cerita-cerita, kalau lagi sementara bikin produknya atau apalagi ngajar anak-anak, mungkin pasti ada biasa guru ngajinya atau ada di masjid memang tempatnya atau kegiatannya. Kalau itu di masjid pasti ada biasa orang-orang atau pengurus masjid, mungkin bisa kalau duduk bareng-bareng gitu, bisa cerita-cerita kan, bagaimana pendapatnya kita Pak kalau pemilu nanti begini, apakah bagaimana pendapatnya kita soal hoax atau politik uang, itu tidak bagus itu. Jadi bisa diselip-selip gitu. Iya betul. Kalau pembahasan mengenai pemerintah begitu seperti politik-politik gitu kan sering kita bisa tuh diselip-selip. Pada saat kita buat program kerja yang lain atau orang briket begitu kan, kita kan buatnya di kelurahan. Cocok. Kita buatnya di bagian kelurahan, di lingkungan-lingkungan kelurahan. Jadi adalah beberapa pembahasan-pembahasan yang mengarah ke situ. Bagus. Iya. Good. Iya. Bisa semoga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya untuk tidak menyebarkan hoax dan politik uang. Nah, pernah nggak menemukan warga yang merasa pemilu itu tidak penting sampai memilih untuk tidak datang ke TPS?
Dan kalau pernah, bagaimana adik Aisyah menyikapinya? Kalau sejauh ini saya kan ikut pemilu itu baru 1 kali ya. Ya, Pada saat pemilihan presiden. Iya. Ya. Sejauh ini yang saya lihat di kampung saya Iya. tidak ada, karena Belum ada yang golput ya? ya belum ada yang golput sejauh ini. Luar biasa. Pemilu. Luar biasa di kampung Indonesia. Kalau boleh tahu di mana? Di kampung di desa Osole. Awosole. Iya. Kecamatan Palangga. Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Konawe Selatan. Luar biasa. Desa Awosole. Iya betul. Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Saya perlu diapresiasi. Iya, alhamdulillah. Karena berarti mereka ini sadar ya, iya, sadar betul. akan suara mereka itu penting. Penting Ya, sekali. betul sekali. Jadi belum ada ya selama Belum ini. ada, alhamdulillah belum ada yang golput, belum ada yang memilih untuk golput karena mereka mungkin juga sadar bahwa suara mereka ini penting untuk mereka selanjutnya bagaimana untuk anak-anak mereka, cucunya mereka, ya kan? Ya. Yang penting jangan karena politik uang ya, Bapak Ibu. Insya Allah tidak. Jangan sampai memilih karena ada amplop putih. Itu tidak boleh. Jangan ada amplop putih di antara kita. Iya, betul sekali. Nah, kalau ada warga yang melihat dugaan pelanggaran pemilu dan ingin melapor ke Bawaslu, biasanya adik itu mengarahkan mereka kemana dan bagaimana? Jalurnya bagaimana? Oke, kalau untuk sejauh ini sih belum ada ya. Tapi kalau misalnya ada, mungkin bisa saya arahkan ke Bawaslu yang ada di daerah, di daerah kita begitu. Tapi dengan catatan harus punya bukti yang kuat bahwa di situ ada pelanggaran. Jangan asal mau melapor saja karena tidak terima kalau jago-jagonya ini tidak terima. Betul sekali. Itu kan tidak bagus ya jatuhnya. Jangan mau melapor karena itu kan jatuhnya hoax nanti. Ya, jadi mungkin kalau memang perlu mungkin belum diketahui bagaimana mekanismenya, bisa mungkin menghubungi media sosial dari Bawaslu yang ada di daerah kita kan. Pasti ada Instagramnya, ada Facebooknya. Sekarang media sosial kan sudah lebih marak kan, lebih masif begitu. Bisa mungkin kalau mau melapor tapi masih bingung, nanti bagaimana ya cara menyusun ininya, bagaimana ya mekanismenya, bagaimana ya buktinya, bagaimana gitu. Jadi bisa ditanya dulu lah lewat Instagram kah atau Facebook yang sesuai dengan daerah kita. Begitu. Yang penting jangan disimpan. Kalau ada lihat sesuatu yang mencurigakan, bolehlah ditanya-tanya. Betul sekali. Nah, baik. Menurut adik Aisyah, kenapa Bawaslu itu perlu menggandeng mahasiswa untuk membantu mengawasi dan mengedukasi masyarakat? Oke, baik. Mahasiswa KKN itu kan ada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Iya, betul. Jadi kita yang lebih sering berinteraksi dengan mereka. Jadi penting karena mahasiswa itu kan sudah dibekali dengan ilmu komunikasi. Jadi kita harus cari cara bagaimana kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian kita bicarakan dengan kelompok-kelompok masyarakat agar mereka penting dan sadar akan pemilu begitu. Iya. Kita ini sebagai jembatan ya kan antara Bawaslu dan masyarakat. Jadi di sini tugas utama kami itu peran utama kami itu kan menjembatani. Iya, menjembatani. Kami itu sebagai mitra yang membantu Bawaslu dan mengedukasi juga masyarakat. Ya, karena memang Bawaslu itu kekurangan sumber daya manusia, kekurangan SDM, makanya kami itu membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengedukasi. Apalagi sekarang ada mahasiswa KKN yang ada di tengah-tengah masyarakat kan. Jadi ini mereka perlu mengedukasi masyarakat terkait apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan pada pemilu yang akan mendatang, karena itu akan menentukan kualitas pemilu kita di masa depan, gitu, menentukan pemimpin kita di masa depan seperti itu. Nah, baik, menurut adik Aisyah,
cara yang paling efektif untuk mengajak masyarakat, khususnya anak muda seperti kamu, supaya mau ikut mengawasi pemilu. Saya juga anak muda. Tenang, saya juga anak muda. Ya. Cara yang paling efektif. Menurut untuk mengajak, ya, terutama bagaimana, terutama seperti anak muda seperti kamu. Kalau menurut saya, menurut kamu, dengan melakukan edukasi itu tadi, karena edukasi itu kan sangat penting untuk membuka kesadaran mereka, untuk memberikan mereka pelajaran bahwa anak muda juga itu berhak begitu, anak muda punya hak suara begitu. Jadi selain hak suara, mereka juga penting untuk mengawasi pemilu, ya kan? Agar pemilunya itu kan berjalan bersih, jujur, sama dan adil sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau cara yang paling efektif menurut saya ya itu tadi, memberikan edukasi. Apalagi sekarang menjadi mahasiswa KKN kan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita juga harus pintar-pintar mengkomunikasikan kepada anak-anak muda. Mengkomunikasikan dengan bahasa yang tentunya mudah dipahami dengan mereka. Anak-anak muda, bahasa-bahasa gaul. Bahasa-bahasa gaul. Jadi kalau orang tua nggak bisa. Kayak guys, ayo awasi ini ya guys, biar lancar gitu. Tidak ada yang golput atau tidak ada yang. Gunakan suara kita, karena itu berharga. Iya, betul sekali. Nah, baik. Selama menjadi bagian dari KKN, ilmu atau pengalaman dari kampus itu apa yang ternyata paling berguna ketika adik terjun langsung mengedukasi masyarakat? Ilmu yang paling berguna. Ilmu atau pengalaman apa yang kita pelajari dari kampus gitu. Ilmu komunikasi yang paling penting, karena kan kita berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus bisa lebih komunikatif lagi kepada mereka, membahasakan mereka dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang lebih mudah mereka pahami. Karena kan begini, karena kan kami belajar bahwa kami menyampaikan sesuatu itu bukan hanya menyampaikan saja, tetapi bagaimana caranya kita supaya mereka lebih mudah memahami dan menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Iya, betul sekali. Kalau saya pribadi ada dua. Yang pertama itu ilmu yang paling pertama itu kita harus bisa berpikir kritis. Iya, betul. Yang kedua adalah mampu berkomunikasi. Gitu. Artinya kalau kita mampu berpikir kritis ketika hoax itu datang, kita tuh tidak serta-merta langsung percaya atau apa, karena ada kemampuan untuk memikirkan itu dulu kan, untuk ini kira-kira ini asal sumbernya dari mana, apakah sumbernya ini bisa kita percaya atau tidak, itu kan membutuhkan cara berpikir yang kritis. Betul sekali. Dan kemudian bagaimana caranya mengedukasi kepada masyarakat, ya kita harus bisa berkomunikasi. Iya, betul. Kita harus menyesuaikan. Jadi kemampuan berkomunikasi itu bukan hanya sekedar kita tahu ngomong di depan umum, bisa public speaking, bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa menyusun bahasa, menggunakan diksi dan memahami cara komunikasi di tempat di mana kita berada. Iya, betul. Agar mereka mudah memahami dan mau menerima apa yang kita sampaikan. Itu kan juga tantangan ya kan. Karena kan biasa kita bagus nih kita bicara begitu, sudah bagus kita bicara, sudah ini, sudah itu. Tapi mereka nggak paham, mereka nggak memahami. Jadi itu tantangan juga. Kita harus menyesuaikan bahasa agar mereka mau menerima dan memahami gitu. Apalagi kalau topiknya soal politik, soal pemilu, kepemiluan dan sebagainya. Ini kan memang mungkin sebagian besar masyarakat topik ini itu sedikit terlalu berat untuk mereka pahami. Jadi kalau kita tidak pintar untuk mengkomunikasikannya, kita tidak pintar dalam menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami, ya memang akan sulit. Iya, akan sulit. Iya, seperti betul sekali. Baik, Adik Aisyah, kalau boleh memberikan saran kepada Bawaslu Kolaka Timur, kira-kira inovasi atau kegiatan apa yang menurut Adik itu menarik untuk dibuat bersama mahasiswa agar masyarakat lebih mudah memahami pengawasan pemilu?
Kalau menurut saya, Ya. kita kan harus mengedukasi masyarakat ya. Jadi mungkin bisa diadakan seminar. Atau Ya, ini ngopi sambil iya ngawas. betul. Nanti pesertanya mahasiswa dan masyarakat. Iya betul gitu. sekali. Bisa mungkin Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur mungkin bisa diadakan nih kapan-kapan sudah ada permintaan dari mahasiswa KKN kita. Betul sekali. Ya begitu kan. Biar lebih santai, Iya. biar lebih masuk ke mereka begitu. Karena kalau biasanya kalau seminar itu kan biasa terlalu formal kan untuk mereka yang sosialisasi yang di tempat-tempat misal di sekolah biasanya itu mereka merasa itu terlalu formal. Mungkin bisa di tempat ngopi, Iya, ya kan? bisa. Sambil ngajak masyarakat bercengkrama, Iya, bercerita, iya. gitu. Tentunya mengajak mahasiswa KKN yang menjadi jembatan kami eh, terhadap masyarakat untuk menyampaikan edukasi terkait kepemiluan. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, baik. Ternyata cukup panjang ya pertanyaan kita pada hari ini. Sudah sangat ya. Baik. Terakhir Iya. Aisyah, pertanyaan terakhir saya. Iya, Kak. Setelah menyelesaikan KKN dan ikut ngobrol di podcast Bawaslu Kolaka Timur, apa hal terbesar yang berubah dari cara pandang adik Aisyah tentang demokrasi, pemilu, dan peran masyarakat dalam mengawasinya? Saya merasa bahwa dari saya ikut podcast ini bersama kakak, saya jadi lebih paham mengenai arti pemilu, bahwa pemilu itu sangat penting ya bagi kita masyarakat. Suara kita itu sangat penting karena ini yang akan menentukan masa depan kita semua ke depannya bagaimana, karena pemimpin itu kan memimpin kita itu selama bertahun-tahun. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menggunakan hak suara kita. Jangan ada hoax, jangan ada politik uang. Iya, betul. Iya. Baik, terima kasih adik Aisyah sudah menjadi narasumber kita pada Ngawas Podcast di episode kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan program KKN-nya ya. Tidak juga kan? Tidak juga. Iya. Sudah selesai, sudah ada yang selesai. Jadi kalau boleh tahu jangka KKN-nya itu berapa hari, berapa bulan? Kami KKN selama 45 hari. 45 hari. Iya, jadi ini satu bulan sudah, iya, jadi ini sudah berjalan mau ke 45 hari. Hari Sabtu kami pulang. Semoga bisa berjumpa di lain amin. Di lain hari ya. Amin semoga Kak. Dan jangan lupa kalau pulang ke mana tadi desa Awasole bisa disampaikan kepada masyarakat di sana pentingnya suara kita terhadap pemilu kan? Iya, siap. Nah, baik. Kira-kira Aisyah tahu nggak tagline Bawaslu? Belum tahu tuh. Jadi tagline Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Jadi nanti di akhir kalau boleh ya ikut bersama kakak gitu. Kakak. Masih muda. Saya masih muda. Gen Z. Ya. Kalau saya nanti bilang bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, nanti adik Aisyah bilangnya kita tegakkan keadilan pemilu. Oke, boleh. Boleh. Ingat ya. Iya. Baik. Baik sahabat Bawaslu Kolaka Timur, dari obrolan kita hari ini kita dapat belajar bahwa penguasaan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi kita semua punya peran, mulai dari tidak mudah percaya dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas, tidak menerima politik uang, dan sampai berani melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuat kita semakin sadar bahwa suara kita berharga dan demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iya, mantap. Salam awas. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Bawaslu Kolaka Timur, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih Aisyah. Sama-sama. Cantik sekali. Alhamdulillah.